Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Adi dalam series pembahasan untuk Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita akan melanjutkan materi bahasan kita, yaitu mengenai interface gitu ya. Nah, namun sebelum saya lanjut ke lebih jauh tentang interface itu apa, saya akan coba review sedikit yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pilar kedua dari Object Oriented Programming, yaitu adalah tentang abstrak ya. Yang mana kelas abstrak itu adalah kelas cetakan atau kelas blueprint, yang mana kelas blueprint tersebut belum bisa diapa-apakan sebelum kita implementasikan. Nah, di sini akan ada beberapa persamaan dan perbedaan tentunya ya dengan bentuk interface gitu ya. Nah, kita akan jabarkan beberapa tentang interface. Pertama, kita jabarkan dari sisi tujuan pembelajaran dulu. Nah, jadi setelah mengikuti program ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu yang pertama menjelaskan tentang konsep dasar dari interface dalam paradigma OOP menggunakan PHP tentunya. Yang kedua, menguraikan perbedaan antara interface dengan kelas abstrak ya, dalam hal struktur, tujuan, ataupun penerapannya. Kemudian, menerapkan interface dalam pembuatan kelas yang mengimplementasikan kontrak metode ya, untuk menjaga konsistensi antar objek. Kemudian terakhir, menganalisis manfaat penggunaan interface dalam meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas kode pada proyek berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Oke, pertama kita mulai bahas tentang apa sih itu interface gitu ya. Nah, interface itu adalah struktur yang berisi deklarasi metode tanpa implementasi. Jadi sekilas ini hampir mirip dengan abstrak ya, namun cara mengimplementasikannya nanti akan berbeda ya. Jadi interface digunakan untuk menentukan aturan atau rules yang harus dipatuhi oleh kelas yang mengimplementasikannya ya. Jadi interface tidak berisi properti atau method body, hanya nama metodenya saja ya. Kemudian parameter yang wajib dibuat oleh kelas yang penerapnya atau yang akan mengimplementasikannya gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh dari interface seperti apa. Nah, fungsinya seperti apa? Nah, interface ini berfungsi untuk mendefinisikan behavioral contract ya, atau bisa berupa metode behavioral ya, metode dari suatu kelas interface yang mana kelas ini harus diimplementasikan juga baru kelihatan bentuk seperti apa ya, tanpa menentukan bagaimana perilaku ataupun behavior itu dijalankan ya. Jadi tidak spesifik bentuknya seperti apa, tapi nanti akan diimplementasikan langsung di kelas yang mengimplementasikannya gitu ya. Nah, terus tujuannya untuk apa? Tujuan dari si interface ini yaitu adalah yang pertama itu untuk menstandarkan perilaku dari kelas-kelas yang berbeda. Nanti misalnya ada beberapa kelas ini yang kita punya dalam suatu program gitu ya, untuk menstandarisasi behaviornya atau metodenya yang kira-kira nanti akan sama, kita bisa menggunakan interface. Yang kedua, dalam konsep polymorphism akan kita bahas pada materi berikutnya, itu tanpa pewarisan langsung ya. Jadi dimungkinkan untuk mengimplementasikan polymorphism tanpa direct inheritance. Nanti kita lihat di materi berikutnya. Kemudian memisahkan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya ya. Kemudian yang terakhir, mendukung desain sistem yang fleksibel dan juga modular. Nah, berikut adalah saya coba contohkan ya terkait dengan sintak dari interface seperti itu. Nah, di sini saya akan coba contohkan bagaimana cara membuat suatu kelas interface dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kita mulai saja. Yang pertama, dari sisi codingannya ya. Nah, misalnya di sini saya punya satu kelas interface, namanya adalah kendaraan ya. Kemudian di dalamnya ada suatu public function, suatu metode ya. Ini adalah jalan, seperti itu, sudah selesai ya. Kemudian di bawahnya saya buat satu lagi ya. Ini merupakan
kelas yang akan mengimplementasikan ya, kelas yang akan mengimplementasikan eh, dari si interface kendaraan tadi gitu ya. Saya buat satu kelas namanya misalnya adalah kelas mobil ya, mobil mobil implements kendaraan. Nah, di sini yang membedakan antara abstrak dan interface ya. Lebih detail nanti akan saya tampilkan dalam bentuk tabel ya, yaitu cara mengimplementasikannya. Nah, misalnya di atas ini kita punya public function jalan gitu ya. Nah, di dalam kelas mobil ini yang mengimplementasikan kendaraan, kita bisa menambahkan suatu public function yang mengimplementasikan interface yang kosong di atas tadi ya. Public function misalnya apa, jalan ya. Namun jalannya sudah kita definisikan ya, isinya berupa jalan jalan dengan kecepatan misalnya ya 50 km per jam misalnya, seperti itu gitu ya. Nah, begini cara melakukan implementasi gitu ya dari kelas interface yang ada gitu ya. Namun kalau ini kita buat ya tentu belum ada isinya ya, belum ada tampilannya di layar. Nah, terus gimana caranya? Ya, caranya tentu kita harus buatkan suatu objek gitu ya dari si kelas ini. Saya buat misalnya objeknya adalah Avanza misalnya gitu ya, mobil Avanza. Saya instansiasikan mobil gitu. Berarti saya menginstansiasikan objek Avanza ini dari si kelas mobil yang ada di atas ya. Bagaimana kelas mobil mengimplementasikan dari si interface kendaraan. Oke, kemudian Avanza gitu ya, baru jalan. Nah, dengan begini maka apa namanya, programnya akan nampil ya. Yang mana yang nampil? Ya, kelas interface yang tadi yang sudah kita buat di atas itu sudah diimplementasikan jadinya gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa kelas interface yang tadi yang saya buat di atas itu ya harus mengimplementasikan semua metode ya yang ada di kelasnya. Misalnya saya contoh lagi, di sini saya tambahkan satu metode ya, satu metode lagi di atas ini. Misalnya di sini metodenya cuma satu ya. Nah, di sini saya nambahkan satu metode lagi, metode kedua misalnya. Metode kedua itu misalnya public function berhenti gitu ya. Nah, mau tidak mau ya berarti di bawahnya saya juga harus implementasikan nanti ya untuk functionnya. Berarti di sini saya juga harus buat ya public function berhenti. Nah, gitu. Jadi wajib diimplementasikan ya untuk ininya, untuk apa namanya, metode interface-nya gitu ya. Echo, walaupun implementasinya cuma berupa menampilkan sesuatu gitu ya. Misalnya isinya mesinnya mati misalnya gitu ya. Sudah gitu ya. Nah, nanti ini bisa panggil lagi nih. Bisa berhenti gitu. Nah, gitu. Oke, seperti itu kira-kira ya bentuk dari kelas interface ya, interface yang kita gunakan ya, yang kita implementasikan dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke materi bahasan kita yang selanjutnya. Tadi sudah saya sampaikan terkait contohnya ya. Nah, sekarang kita ke bagian aturan dalam interface ya.
Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa dalam penggunaan interface itu ada beberapa aturan yang harus diikuti ya. Yang pertama itu semua metode dalam interface itu harus bersifat public ya. Tidak boleh di set private ataupun protected. Yang kedua, interface tidak boleh memiliki properti atau variabel anggota. Jadi biasanya di interface itu isinya cuma berupa metode. Metode pun juga berupa metode kosong misalnya gitu ya. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface atau multiple interface ya. Nanti akan saya tampilkan bentuknya seperti apa. Interface dapat menurunkan interface lain. Jadi ada namanya interface inheritance ya. Dan tidak ada isi interface method dalam interface, hanya deklarasinya saja. Dan semua metode dalam interface itu harus diimplementasikan seperti itu. Ini beberapa aturan yang harus diikuti ketika kita membuat interface seperti itu ya. Nah, ini bentuk dari multiple interface kalau kita bandingkan dengan codingan yang saya buat tadi ya. Kalau codingan yang saya buat tadi ini adalah single interface ya, cuma ada kelas interface kendaraan. Nah, bisa jadi kita punya lebih dari satu kelas interface ya. Misalnya di sini ada dua, ada interface kendaraan dan ada interface elektronik. Jadi ada dua kelas interface. Dan ini bisa ya. Dan cara mengimplementasikan gimana? Ya, kita bisa implementasikan kedua kelas interface data ini ke satu kelas yang lain yang namanya mobil listrik gitu ya. Baru nanti kita implementasikanlah masing-masing metode yang dipunya oleh masing-masing kelas interface seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan terkait dengan interface ya. Interface itu seperti kontrak ya, kontrak kerja yang berisi daftar kewajiban ya, ataupun metode ya. Nah, kelasnya itu orang atau perusahaan yang menandatangani kontraknya. Jika seseorang menandatangani kontrak, maka dia harus melaksanakan semua kewajiban yang tertera di dalam kontrak itu. Nah, maka semua metode yang ada di kelas interface itu wajib hukumnya untuk diimplementasikan. Seperti itu ilustrasinya, gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan dari interface dan abstrak ya. Ada beberapa hal yang membedakan antara interface dan abstrak. Yang pertama dari aspek tujuan, kalau interface itu menentukan kontrak perilaku, sedangkan abstrak memberikan dasar perilaku dan atribut. Dari sisi metodenya, di interface itu hanya deklarasi, tidak ada isi dari metode ya. Sedangkan di abstrak kelas atau kelas abstrak itu bisa memiliki sebagian implementasi gitu ya, jadi bisa aja gitu ya. Kemudian dari sisi properti, di interface itu tidak diizinkan ada properti, tapi di abstrak kelas itu boleh ada properti, walaupun biasanya nanti propertinya juga di override ya. Kemudian dari sisi pewarisan, di interface itu dapat diimplementasikan oleh banyak kelas ya. Jadi ada namanya inheritance interface ya. Sementara kalau berbicara dari sisi abstrak itu tidak bisa ya, hanya berupa satu kelas saja. Dan kelebihannya ya interface mendukung multiple inheritance. Kalau abstrak itu dia menyediakan kode dasar, yang mana kode nanti bisa digunakan di berbagai perspektif dari kelas yang mengimplementasikannya gitu. Ya, nah secara lebih detail kelebihan dari interface adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu konsistensi desain sistem ya, jadi semua kelas mengikuti kontrak perilaku yang sama, tidak ada kelas yang dibuat berbeda gitu ya. Kemudian dari sisi fleksibilitasnya jadi tinggi ya, kelas dapat diubah atau diganti tanpa mempengaruhi sistem utama ya. Yang ketiga itu mendukung prinsip open atau close ya, sistem terbuka untuk dikembangkan atau tertutup untuk diubah. Kemudian yang keempat mendukung dependency injection dan pengujian unit atau unit testing. Kemudian yang terakhir meningkatkan keterpisahan tanggung jawab atau separation of concern seperti itu. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada sesi kali ini bahwa interface itu adalah bisa kita analogi sebagai kontrak perilaku ya, dalam OOP hanya berisi deklarasi metode tanpa implementasi. Nah, setiap kelas yang diimplementasikan wajib menuliskan semua metode yang ada di kelas interface tersebut ya. Jadi kemudian yang membedakan antara interface dengan abstraksi yang tadi ya, kalau interface itu mendukung multiple implementation ya, dan juga ada namanya inheritance dalam interface. Kalau di abstraction itu tidak ada ya. Oke, saya rasa itu aja untuk kesimpulannya. Nah, berikut adalah data referensi yang saya gunakan untuk pembicaraan kita pada sesi kali ini. Dan kemudian berikut adalah tugas yang bisa Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda mengenai interface.
Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.